Nah ini alhamdulillah pagi hari ini ya kita bisa kumpul di rumah Pak Haji Yadi sekeluarga. Moga-moga Allah memberkahi umur beliau, keluarga beliau, putra putri cucunya. Masya Allah gini-gini sudah eyang ini, udah punya 5 cucu ini. Ya, moga-moga cucu-cucunya ada yang bisa menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah SAW kalau ngasih wejangan kepada kita, ngasih perintah kepada kita, tanakahu taktsuru, silahkan kalian menikah, silahkan kalian memperbanyak keturunan. Ya, anaknya boleh banyak atau boleh dikit, yang penting cucunya banyak lah. Misalnya kalau kita mah begitu aja dulu deh ya. Jangan banyak yang lain, ribet nanti urusannya. Ini disuruh kita sama-sama. Supaya apa kata Rasulullah? Fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Nanti saya bakal membanggakan kalian. Nah, kira-kira anak cucu yang model gimana yang bisa dibanggakan? Kan itu masalahnya. Ya, moga-moga anak cucu kita ya, baik anak kandung, anak anak asuh atau anak buah atau anak apa aja deh. Ya, anak perusahaan ada, anak perusahaan atau anak apa ya. Ya, moga-moga semuanya bisa mengembirakan, membanggakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak orang hidup tujuannya belum ke sana. Ya, tujuan hidupnya ini ibarat orang punya mobil, punya kunci, bensin full, megang ATM penuh tapi nggak punya tujuan. Kira-kira nyampe mana itu? Masya Allah. Susah kita ngejawabnya itu. Ada. Tapi kalau ada orang sudah punya tujuan, minimal kita kenal tujuan yang paling utama itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh, kita ini untuk bisa Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad, ini susah. Ngomongnya mah gampang. Aku bersaksi. Ini bab syahadat dulu ya. Bab syahadat dulu kita kaji. Aku bersaksi. Kalau kita ditanya siapa orang yang bisa bersaksi itu? Kalau di persidangan siapa besok yang bisa bersaksi? Yang tahu, yang benar-benar pasti yakin dengan yang dia ketahui, bukan tahu setengah-setengah ya. Habis itu dia bisa menjelaskan. Pasti kan yang bersaksi ditanya. Nah kalau kita ditanya, ya kamu katanya bersaksi bahwa Nabi itu utusan Allah. Coba jelasin. Tahu dari mana? Apa buktinya kalau Nabi itu utusan Allah? Ngejawab apa kira-kira kita? Kita bersyahadat mulai umur berapa? Sejak lahir ya, alhamdulillah. Cuma kalau ditanya nih sampai umur sekarang ini, coba Pak, apa buktinya Nabi itu utusan Allah? Kira-kira apa jawabannya? Nanti cari sendiri-sendiri deh ya. Nah, kira-kira siap-siap itu ditanya, itu pertanyaan malam pertama itu di kuburan itu. Nah ini ma'asyarul hadirin wal hadirat, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Tujuan kita dalam hidup ini minimal ya menambah kenal sama Rasulullah SAW. Syukur-syukur tambah meningkat lagi. Tidak hanya tambah kenal, moga-moga kita dikenal. Ada yang pengen begitu nggak? Pengen dikenal sama Nabi? Nggak kepikir kata-kata. Nggak kepikir. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ya menceritakan kepada kita, kenapa sih para ulama ini demen banget ya kayak gini kirim salam assalamu alaikum, karena mereka punya cita-citanya lain. Mereka punya cita-citanya lain. Orang kepingin dikenal sama masyarakat Bogor aja itu modalnya berapa? Pasang baliho, bikin stiker 15 miliar ya, Masya Allah. Kepingin dikenal siapa itu? Alah, kepingin dikenal orang supaya dicoblos. Kepingin diakui aja modalnya segitu Pak. Makanya ini qasidah kita puter-puter karena cita-citanya beda. Ya, kita ulang lagi, minta apa sih kita ini? Nggak ada permintaan yang paling mulia, yang paling tinggi. Ada nggak yang pengen dikenal presiden lah gitu? Pengen diundang presiden ada nggak? Pengen apa bisnis sama presiden lah gitu ya? Oh nggak mungkin ya, nggak kepikir. Wala. Karena kita mikirnya kejauhan. Presiden gimana caranya kenal sama kita? Masya Allah, takut ketularan lagi ya. Ketularan tambah bukan untung tambah ngutang lagi. Aduh repot kita nanti. Nah ini
Kalau kita ngelihat para ulama yang diulang di qasidahnya dari qasidah pertama, kedua, ketiga, gak jauh tujuan hidupnya itu kepingin kenal sama Rasulullah, kepingin dikenal sama Rasulullah, kepingin deket sama Rasulullah. Karena apa? Paham. Ya, dijelaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Ma'arij. Ini saya baca dari awal surat biar tambah berkahnya sama Allah, ditambah sama Allah Ta'ala insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin fasbir sabran jamilan innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba yauma takunu as-samaa'u kalmuhli wa takunu al-jibalu kal'in wala yus'alu hamimun hamima. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Dulu orang-orang bertanya tentang azab yang diperingatkan sama Rasul SAW pasti terjadi. Azab pasti terjadi. Jadi Nabi ini ceritanya ngumpulin ya orang Quraisy. Pertama nggak berani ngomong Rasul, nggak enak ngomong keluarganya. Hari kedua itu dimodalin sama Sayyidah Khadijah. Jadi ngumpulin orang itu ya mestilah ada keluar apa gitu ya. Itu Sayyidah Khadijah yang ngemodalin. Habis itu hari ketiga baru memberanikan diri, ya ma'syara Quraisy, wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun. Ala innahu an-naru abada wal jannatu abada. Wahai orang-orang Quraisy, kalian semuanya pasti bakal mati sebagaimana kalian pasti tidur. Itu ilmu sederhana ya. Orang yang hidup pasti tidur. Ayo yang jago melek tantangin. Kuat berapa hari dia? Selama dia masih hidup pasti satu ketika tidur. Ada kepastian. Sebab Allah Ta'ala yang memprogramkan itu. Pasti tidur. Selama dia masih hidup pasti tidur. Ya. Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur itu, ya ini sudah program dari Allah. Untuk apa? Subatan, supaya jadi terjadi peristirahatan ini. Ya, ganti onderdil, ganti sel-sel yang mati dan sebagainya. Itu Allah yang ngurusin kita semua. Kita nggak mikir, kita ngiler ngorok ngejungkel di mana juga kagak tahu. Di majelis kadang-kadang ngejungkel ke depan, kadang-kadang ngejungkel ke belakang, entah karena capek apa karena apa itu ya. Itu Rasul ceramah pertama begitu. Atau kalau enggak, wala tub'atsunna kama tastayqidun. Kalian sebagaimana pasti tidur selama kalian hidup, begitu juga kalian yang sudah tidur tadi pasti bangun. Dan kalian sebagaimana pasti bangun, kalian juga pasti bakal dibangkitkan. Kalau tidurnya pasti, matinya pasti. Kalau yang kuat tidur selama masih hidup pasti bangun. Yang kuat tidur biarin aja. Ini yang jago-jago tidur ada nggak? Ini yang paling jago tidur yang mana nih? Santri yang paling kuat tidurnya itu, yang subuhnya siang itu, wis biarin aja. Selama dia hidup pasti bangun. Begitu juga ilmu pasti kata Rasulullah. Selama kamu pernah mati pasti bakal dibangkitkan sama Allah. Ya, jadi jangan heran gitu ya. Jangan heran dengan yang namanya kebangkitan. Cuma masalahnya fa innahal jannatu abada awin naru abada. Setelah dibangkitkan itu bukan terus dibangkitkan terus selesai, bukan. Nanti ada surga selama-lamanya. Allah ja'alna wa yakum minhum. Moga-moga kita masuk yang pertama dulu ini. Nah, atau neraka yang selama-sama diadab sama Allah Ta'ala. Orang tanya, gimana sih masa orang udah mati dibangkitkan?
dijawab lagi sama Allah, turun surat ini. Sa'ala sa'ilun bi'adawi waqi. Orang pada bertanya tentang adab yang pasti terjadi lil kafir saudafi, yakni terjadi bagi orang-orang yang mengingkari, yang nggak percaya. Siapa orang yang nggak begitu percaya? Ya mereka yang kafir. Kalau kita kan ngakunya percaya, tapi kelihatannya ya embo juga ya. Kalau kita kasih tahu, Pak nanti hujan Pak, kalau percaya ngapain? Bapak Yung siap-siap. Ayo coba kalau kata Pak, ntar lagi bakal mati loh Pak, ngapain? Nyantai, nggak ada persiapan. Nah, itu kan kadang-kadang kita bingung, katanya percaya, tapi kok persiapannya? Nah, itu loh. Minallahidil ma'arij, ada semuanya adab yang nggak bisa ditolak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai salah satu ciptaan Allah disebutkan di surat ini, surah Al-Ma'arij, ada Mi'raj, tangga naik. Ya. Apa tangga naik ini? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Semua para malaikat naik dan ruh naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Di hari itu, dalam sehari itu perjalanannya seperti 50.000 tahun. Jadi malaikat naik nganterin amalnya manusia, dilaporin sama Allah, itu perjalanannya 50.000 tahun. Ruh meninggal atau yang tewas atau yang bongkok itu sama, balik 50.000 tahun. Di ayat yang lain hitungannya 1.000 tahun. Nah, ini yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kalau yang ini perjalanan naiknya, kalau yang itu hitungan di alam yaumul qiyamahnya. Jadi hitungan di yaumul qiyamah itu 1.000 tahun dunia sama dengan 1 jam. Ya. Ya. 1.000 tahun dunia, 1 jam akhirat. Fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Nah, gimana hitung-hitungannya? 24 jam akhirat, 1.000 tahun dunia. 24 sama 1.000 dibagi 8. Ketemunya 3 jam akhirat, 1.000 bagi 8, 125 tahun dunia. Ada yang umur 125 tahun? Ada, cuma jarang kan? Kita cari yang mendekatin aja. 125 bagi 2. Berapa? 62 tahun setengah. 3 jam dibagi 2, 1,5 jam. Jadi yang umur 62 ada. Nah, ini baru 1,5 jam di akhirat hidupnya. Itu kalau di surga berarti baru masuk surga 1,5 jam. Kalau di surga. Tapi kalau dikamplengin, naudzubillah, dikamplengin 1,5 jam saja di sana, kayak seumur hidup mulai lahir sampai umur segini dikamplengin terus, tidak ada putus-putusnya. Makanya kesimpulannya apa? Kalau hitungan tahunnya seperti itu, fasbir sobron jamila, ente yang sabar ngadepin menjalanin kehidupan di dunia ini, yang sabar, jangan keburu kemana? Tujuannya cuma 2, ke surga atau ke neraka. Mau kemana? Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Ayo kita sabar-sabarin dulu ya. Sabtu pagi ini kita berangkat lagi gitu ya. Nah, moga-moga Sabtu jadi jalan-jalan insyaallah ya, kita keliling-keliling. Innahum yarawnahu ba'idah. Bagi mereka siapa ini? Yang kafir, yang munafik, yang nggak beriman, ya, yang ragu, melihat hitungan ini kayaknya jauh. Wah, dari mana itu hitungan? Susah, jauh gitu ya. Itu mereka itu. Tapi Allah menyatakan wa narahu qariba. Ahlan wa sahlan. Fadhal, Ustaz. Sini tuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ahlan wa sahlan. Ada Ustaz, ta'al. Tapi Allah Ta'ala menyatakan wa narahu qariba. Kami ngelihat hitungan tahun yang 1.000 kali berapa, jadi bagi kami mah dekat itu.
Iya, bagi Allah Ta'ala dekat. Ini walillahil matsalul a'la, ya. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai perumpamaan yang sangat tinggi. Bagi Allah itu ngelihatnya dekat. Ini sama ya. Apa enggak sama ya? Pendekatannya gitu ya bahasanya. Walillahil matsalul a'la. Semut berjalan dari sini ke itu, ke pintu itu, berapa lama bagi dia? Hah? Waduh, capek. Semut. Tapi bagi kita, udah kan berapa langkah kan gitu. Kita sama pesawat. Pesawat Jawa Timur 45 menit. Kita jalan kaki. Bingung lagi hitungannya. Gitu ya. Makanya ini ada dua pola penilaian. Innahum yarawnahu ba'idahum manhum al-kuffar, al-munafiqun, ya, al-mutasyakkikun, orang yang ragu. Bener enggak ya nanti ada hisab enggak ya? Ada azab enggak ya? Nah, hidupnya ini untung-untungan. Coba-coba gitu. Jadi kadang-kadang dicoba maksiat, kadang coba ke majelis gitu ya. Untung-untungan gitu kan. Buktinya saya bandel juga nggak apa-apa kok, nggak ada hukuman gitu. Sekali-sekali juga ke majelis barangkali dapat berkah. Dapatnya berkat. Alhamdulillah. Ini pola hidup yang wahum fi raibihim yataraddadun. Mereka ini dalam keraguan-raguan mondar mandir, kadang nongol, kadang hilang. Ada orang hidupnya kayak gitu. Moga-moga iman kita dilempengin sama Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan. Ini kalau nggak tahu gambarannya hari itu nanti yauma takunus sama'u kal muhli wa taqulul jibalu kal ihn. Nanti langit itu yang kita lihat kokoh nggak pernah jatuh itu. Begitu kiamat kayak kapas. Wal jibalu kal ihn. Gunung yang kayaknya gede itu nggak pernah geser, itu begitu yaumul kiamah kayak bulu ditiup. Jadi kan film yang kemarin disebarkan itu kurang seru itu. Iya, soalnya nggak ada gunung terbang soalnya. Gimana kita gitu ya. Jadi ini kan kurang ajarnya orang kafir ya. Mereka itu nggak percaya kiamat, ngakalin Allah Ta'ala. Seakan-akan kalau kiamat saya dengan teknologi, dengan kecerdasan akal saya tak naik perahu selamat. Film apa itu? Dengan sufi semua ini, suka film semua ini. 2012. Ada lagi nantang, nanti benturan langit. Ada komet datang mau bentur bumi, kometnya dihadang dulu. Ini kan akal-akalan. Nanti nggak bakal bisa kiamat. Kalau ada kita sudah pasang satelit, ketahuan semua siapa yang mau nyerang bumi. Ana sudah jagain. Ini kan kayak mekedel. Apa mekedel ini? Belagu. Orang kafir ini saking nggak percayanya belagu. Ini tak kasih gambaran. Silahkan Anda nggak percaya, silahkan lo belagu kayak monggo. Nih tak kasih gambaran. Langit inti jagain, dijagain benar. Supaya ketahuan langit itu bolong, retak. Kan digambarkan bakal jadi kapas, nyunyut, terbang langit itu. Susah ini, belum ada sutradara penulis naskah yang menggambarkan kayak begini. Jadi masih berlaku ya, soalnya filmnya belum ada ya. Kalau film yang kemarin nggak seru itu. Ya, dibandingkan dengan yang di Waqiah atau di surat-surat yang lain, nggak ada apa. Akhirnya orang yang hidup di zaman ngalami kiamat yang kafir-kafir tadi, wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada orang yang punya teman dekat, kerabat dekat menanyakan kerabatnya. Di film kan masih ada. Telepon. Kurang ajar ini. Allah bilang kagak sempet tanya kok, saking takutnya geger, lari cari selamat sendiri-sendiri. Lah ini masih telepon-teleponan. Di mana kok? Jangan. Nggak seru berarti. Soalnya kagak cocok sama Al-Quran. Ngerti, paham? Baik. Terus Allah cerita lagi. Begitu selesai ini kiamat, yubassarunahum. Ganti hari. Begitu ganti hari dibangkitkan, diperlihatkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dulu diceritakan, dengar di ceramah, dengar dari hadis, dengar
Sekarang diganti buminya, digulung yang ini, dibuka lagi yang baru, bangkit, baru dilihatkan. Nih loh yang kau dulu nggak percaya. Makanya ada di surat yang lain, waji'a yauma idzim bi jahannam. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Kenapa? Kenapa neraka jahanam didatangkan? Karena dulu orang dibilang Pak dosa, Pak adab, Pak, nggak percaya. Dikiranya kagak ada. Nih tak bawain nih, dibawain. Baca di surat di tafsir Jalalain, mau tafsir yang gede-gede. Begitu mendatangkan neraka jahanam itu isinya 70.000 tali. Per talinya 70.000 malaikat yang narik. Kita satu malaikat aja susah ketemu, kapan ketemu? Ini ditajamkan matanya mereka supaya bisa melihat pemandangan yang tidak bisa dilihat di dunia. Waktu itu Allah ngasih kekuatan mereka untuk bisa memandang ya, hakikat yang selama ini hanya kita imani di telinga kita, di hati kita. Kita dengar dari telinga, ya wis percaya. Neraka gimana? Pokoknya aku beriman. Wis gitu tuh. Orang kafir yang nggak percaya. Nah, supaya mereka ya, nih, yang kau dulu nggak percaya, nih loh. Begitu diperlihatkan, apa yang terjadi? Yauma idzi yatadzakkarul insanu. Terus wa anna lahu adzikra. Begitu hari itu diterima, oh iya ya. Ini yang dulu saya dapat WA. Ini yang saya ngelihat di TV, ini yang dulu kata Ustadz ceramah, ini yatadzakkarul insan. Dia inget lagi ceramah-ceramah, pengajian yang dia baca. Oh iya ya, benar tanya. Wa anna lahu dzikra. Ngapain inget sekarang? Coba inget waktu-waktu. Lu ingat sekarang, ayo berangkat ngaji gitu. Sekarang masih bisa kita. Nah nanti aduh, ya maidzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata saya mempersiapkan untuk kehidupan saya yang sekarang ini. Kenapa yang di sana disebut kehidupan? Yang di dunia disebut apa? Nah, di dunia nggak dibilang kehidupan karena sebentar. Dia sudah ngalami umur di kuburan, habis itu sudah ngalami ngantri di padang mahsyar itu ribuan tahun akhirat, bukan tahun dunia. Kita umur di kuburannya berapa kira-kira? Ada yang tahu. Ya, umur dunia, umur di kuburan. Rasulullah umur kuburannya sekarang udah berapa? Iya, udah panjang 1400-an. Nggak, kita bakal berapa ribu di kuburan? Ya, belum tahu. Gitu. Nah ini hari itu digambarkan sama Allah. Ya waddul mujrimu, begitu tampak pemandangan yang seperti itu, timbul cita-cita, timbul keinginan. Orang-orang yang mujrim, yang banyak dosanya, baru ingat ya waddul mujrimu lau yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Ya Allah, tak tebus pakai apa ya azab hari ini ya. Udah anak saya saja deh, supaya saya selamat, anak saya. Ya Allah, ini anak saya jadi tebusannya. Anak yang dulu disayang-sayang, yang dulu supaya dia selamat, ini aja ya Allah terus. Wa sahibatihi wa bani, wa sahibatihi wa akhi. Istri dan saudaranya. Ya Allah, saya punya saudara dari bapak sekian, dari ibu sekian, saudara saya ini semuanya adab semua, saya yang selamat. Berarti berharga nggak waktu itu? Dianggap nggak ada harganya. Wa sahibatihi, istrinya yang dulu rela ya bayar seserahan berapa tuh diuber-uber, dikejar-kejar. Nah, begitu yaumul qiyamah nggak ada lagi cinta, nggak ada. Ini aja ya Allah, ini cantik ya Allah. Adab dia, saya selamat, dijadikan barang tebusan semua. Gak cukup juga wa fasilatihi allati tuwi, keluarga besar yang dia dinisbatkan ke situ. Ini keturunan Bani siapa ya, itu bagus atau apa, dijadikan tebusan semua. Gak cukup juga wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Ya Allah, saya punya pasukan, saya punya rakyat separuh bumi, seluruh bumi ini azab semua, saya selamat ya Allah. Semuanya dijadikan tebusan.
Nah, ini gambaran ma'asyiral ikhwan rahimakumullah apa yang ada di hadapan kita. Nah, ini yang sering kita lupakan, yang sering kita itu mikirin nasib kita aja gimana supaya selamat itu ribet. Kira-kira amal yang mana yang bisa kita harapkan nanti yaumul qiyamah itu? Ada cirinya kira-kira? Ayo, cari amal yang paling gampang, yang nggak ruwet. Nggak ada, semua ulama pasti diceritakan dalam hadis. Besok itu nggak ada yang paling bisa. Ya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada yang berani ngomong nanti yaumul qiyamah itu kecuali orang yang dikasih izin sama Allah. Nah, siapa ini? Nah, ini yang dideketin sama para ulama. Ini yang dikejar-kejar supaya bisa dekat sama beliau, karena hanya beliau yang bisa ngomong. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama itu gak neko-neko, boro-boro kepengin dekat sama Allah. Susah. Allah sang pencipta. Kita dikasih wasilah, dikasih wasitoh, perantara, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang dikejar, yang diminta di situ wa antuballighuna min syarifil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ya Allah, ujung akhir hidup saya moga-moga karir saya ini tambah deket sama kekasihmu ini ya Allah, sama Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat itu masya Allah apa aja gimana supaya bisa nyenengin Rasulullah itu semuanya dilakukan, semuanya dikorbanin, dihabisin. Makanya derajatnya tinggi karena semuanya dijual murah demi Rasulullah SAW. Nah, itu yang kita minta sama Allah, moga-moga kita dimudahkan. Yang paling mahal itu ya kedekatan dengan Rasulullah, senyumnya Rasulullah, ridhonya Rasulullah. Nah, itu baru kita bisa ngerasakan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.